everybody, what a happy Sunday. Aduh seneng banget ya bisa balik lagi ke depan kamera nih. Rindu sih emang nyapa-nyapa jemaat kayak sebelum mulai ibadah gitu, kayak halo semuanya, om tante kakak apa kabar. Jadi buat om tante kakak yang udah masuk boleh say hi di chat box. We'll be very glad to welcome you all. Kangen juga ya ternyata nyapa jemaat nggak cuma secara online tapi offline juga. Gak kebayang sih kalau misalnya gereja offline, kangen banget sih. Tapi mohon bersabar ya jemaat, sebentar lagi kita bisa kok. Maksudnya bentar lagi mau tahun baru sih. Jadi hari ini saya Regina akan menjadi host ini dulu untuk membawakan beberapa himbauan kegiatan yang bisa diikutin sama para jemaat di minggu depan. Ini adalah minggu terakhir kita belajar dengan tema Strong and Healthy Marketplace. Nah, sebulan ini kita udah belajar gimana cara jadi excellent, gimana caranya kita berdampak, dan yang paling penting gimana caranya kita jadi contoh nyata kebaikan Tuhan di dunia pekerjaan, baik itu mungkin untuk bos-bos kita, atau mungkin sesama karyawan, atau mungkin bisa juga untuk business partners yang bareng sama kita gitu. Nah, kita tuh masih punya 1 bulan menuju akhir dari 2020. So, let's not worry, we still have time to make it count, oke? Jangan lupa dipraktekin semuanya yang udah dipelajarin. Oh iya, untuk praktekin itu semua, kita tuh nggak bisa ngelakuinnya sendiri. Jadi aku mau himbau untuk om, tante, kakak, semua jemaat untuk jangan lupa join Cool. Kenapa? Karena nggak mungkin banget deh, it's very impossible untuk kita bisa praktekin semuanya dan udah gitu survive juga di dunia kerjaan, tapi kita nggak punya teman yang suportif, yang lingkaran teman yang akan ingetin kita, mungkin lewat saksi kehidupan mereka, atau mungkin lewat cerita mereka, atau mungkin cuma sekedar sharing-sharing biasa aja Tuhan udah bisa kirimin untuk mengingatkan kita. So I wanna remind again dengan slogan yang cool, yaitu it's hot outside, go cool. Christmas is approaching really soon, dan GC punya sesuatu buat para jemaat. Kita beneran nyiapin sesuatu. Satunya adalah kita mau beliin dinner buat semua jemaat. Enggak ada yang bercanda. Kayaknya nanti aku yang ditegur deh kalau misalnya ide mau ngirimin jemaat dinner. Itu nanti jemaat pesan sendiri aja, GoFood, terus nanti struknya bisa di reimburse ya. Bisa nggak ya? Ntar deh. Mungkin telepon GC info kali. Tapi GC beneran siapin sesuatu buat para jemaat supaya bisa enjoy Christmas at home, probably with family and some friends ya, karena kita tetap jaga jarak. Tapi sayang banget, aduh maaf banget, maaf 1000 maaf, aku nggak boleh bocorin, maaf banget. Jadi iya, ditunggu aja ya menuju Natal, ada sesuatu yang disiapin, tungguin di platform kita, Instagram, YouTube, just wait for it. Nah, sekian dari ini dulu buat minggu ini. Aku mau siap-siap dari itu deh. Udah pakai baju bagus sih, udah pakai baju rapi. So, see you on the chat room. Bye, happy Sunday. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi
telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesumbuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya.
Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday GCFM dimanapun Anda berada, di Manado, Jakarta, Bekasi, Cibubur, wherever you are. Selamat hari Minggu dan selamat datang di Sunday Service at Home. Ini dalam bulan November kita sedang belajar sehat dan kuat dalam dunia kerja atau workplace or marketplace. Dan hari ini kita minggu yang terakhir akan ditutup oleh community pastor daripada gereja JPCC, yaitu Pastor Alfie Raja Gugul. Come on, berikan virtual welcome untuk Pastor Alfie. Dan saya percaya minggu depan kita masih ada di growcenter.online. Ada 4 kali kebaktian, bisa lihat di bawah ini. Dan juga di YouTube Growth Center Church. Lia, kamu tahu gak? Kita ada podcast. GC punya podcast loh. Sudah 29 episode, yaitu cari di Spotify GC 24/7. Saudara bisa diberkati, ada 29 episode yang luar biasa. Dan mulai minggu depan, kita akan masuki bulan Natal, Christmas. Tema Natal 2020 adalah Salvation Has Come. Luar biasa. Dan kita akan 4 hari Minggu dan juga kebaktian Natal. Ikuti IG daripada Growth Center Church. Dan kita percaya rumah doa tetap ada, yaitu hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 10.30 dan juga hari Rabu dan Jumat jam 6 pagi. Haleluya. Dan jangan lupa yang belum ikut KUL, ayo join KUL. Hubungi nomor yang ada di sini. Apalagi menjelang mau Natal ya. Kita ikut KUL supaya kita makin dikuatkan, makin sharing satu dengan yang lain dan bisa saling berbagi. Dan juga tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk generous heart bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan. Dan saat ini yang memberikan persembahan bisa melihat di QR code yang ada atau melalui transfer bank yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan tak lupa juga yang terakhir, bagi yang mau bertanya atau ada sesuatu informasi yang dibutuhkan, bisa menghubungi via email ke gc.office@growcenter.church atau melalui via WA yang ada di layar saat ini. Haleluya, sebelum kita menyembah Tuhan, ayo arahkan tangan saudara ke screen. Ini waktunya untuk berdoa, begitu banyak yang perlu didoakan. Seka Baba Yaralaba, dalam nama Yesus, sembuh dari sakit jantung. Suami yang operasi empedu bisa berjalan baik. Mami yang sakit batu empedu sembuh. Sembuh dari alergi, orang tua yang stroke sembuh. Sembuh sempurna dari anxiety disorder. Sakit diabetes pulih. Setiap stres dalam keluarga dijamah dan disembuhkan. Saudaraku diberi kekuatan dan kesabaran setelah gagal menikah. Amin. Diberi pekerjaan baru sesuai dengan lingkungan yang nyaman. Bisa bekerja di kantor BUMN. Agar pasanganku lulus seleksi calon pegawai Kementerian Luar Negeri. Usaha suami diberkati. Usaha kecil yang baru dimulai jadi berkat bagi banyak orang. Bisnis perusahaan bisa bertahan.
Tuhan buka jalan supaya aku bisa buka toko tahun depan. Segera dapat surat izin tempat usaha, investor yang akan masuk. Dilancarkan rencana pernikahan abang. Januari lancar, istri mengandung 8 bulan. Anak sehat, anakku tumbuh, kembangnya sempurna. Anakku bisa segera berjalan di usia lewat dari setahun. Kakak kembali ke jalan yang benar dan diberi pekerjaan. Renovasi rumah dikerjakan lancar sampai selesai. Proses KPT dan bangun rumah bisa lancar. Terima kasih juga Tuhan untuk jawaban doa. Hasil swab adikku negatif setelah isolasi mandiri. Dan bersyukur punya modal yang cukup untuk membangun bisnis saat ini. Serta nyeri otot di tubuhku sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan di masa pandemi ini. Dan doa kami terjawab. Papiku akhirnya terima Tuhan Yesus. Dan dibaptis. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We are so blessed by you. Come on, prepare your heart, Grow Center. Let's worship with Grow. Grow Center Church, mari memuji Tuhan sama-sama. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan, Kau kemenangan kami. Yes, Lord. Bolehkah tepuk tangan sama-sama dari rumah kita? Setiap keluarga bertepuk tangan. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, go. Kau Tuhan menulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Tak takut
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersama kami. Terima kasih sudah jalan sama kami Tuhan sampai hari ini. Kami mau mengiring Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di workplace kami, di keluarga kami. So here we are Lord. We worship you. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
padanya, seluruh padanya. Kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk Kau harapan, Kau jawaban. Oh yes, kami mau mengiringmu, kami mau jadi bejana-Mu. Oh yes, wow. Oh yes, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, wow. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, Kau selalu ada. Ku tahu Kau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh Jesus. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu ada ya Tuhan.
umat-Mu, buat gereja-Mu, atas pemeliharaanmu Tuhan. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun, dalam lembah yang paling kelam sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Sehingga kami tidak akan pernah takut bahaya, karena gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menjadi penghiburan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu buat umat-Mu, untuk perlindungan-Mu buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu buat gembala kami Tuhan, untuk gembala Growth Center di tempat ini, Pastor Andy Cokro, Ibu Lia dan seluruh tim pastoral yang ada. Terima kasih Tuhan, orang-orang yang stand in the gap on behalf kami semua sebagai umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berikan perlindungan, penyertaan, kekuatan Tuhan yang sempurna buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, buat para gembala-gembala kami Tuhan, juga buat Pastor Niko Nyotora Harjo sebagai gembala kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, bagi gereja-Mu, bagi seluruh umat-Mu yang besar di tempat ini, untuk semua yang Tuhan curahkan visi-Mu, untuk semua tuntunan-Mu buat gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami umat-Mu mengikutinya, karena Kau yang memberi kekuatan bagi kami. Kami berterima kasih untuk negara kami, negara Indonesia Tuhan, di mana kami ada, di mana kami hidup pada saat ini, di tengah-tengah bangsa ini, dalam segala situasi dan kondisi. Kekuatan Tuhan ada pada umat-Mu di bangsa ini, dan kami berdoa dengan sungguh-sungguh, biar terjadi pertobatan besar-besaran di bangsa ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan buat bangsa kami. Berkati presiden kami, seluruh aparat dan jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat ada pada bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu. Bolehkah sekali lagi sambil angkat tanganmu yang di rumah? Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, amen, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Shalom Jemaat Growth Center Church yang dikasihi Tuhan. What a privilege and an honor for me to share the message of God hari ini. Sebelum kita mendengarkan pesan daripada Tuhan, bagaimana kalau kita bersama-sama berdoa. Melebihi apa yang mata kami lihat dan hati kami rasakan. Kami tahu persis dimanapun kami berada, Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan melebihi keterbatasan hamba-Mu yang berbicara. Roh Kudus, terjemahkan kata-kata yang terbatas ini dengan tidak terbatas. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapatkan pesan yang begitu khusus daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pesan Tuhan, firman pada hari ini saya berikan judul Mental Strength for
the long haul. Saudara, memulai segala sesuatu itu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Ini berlaku di berbagai aspek kehidupan. Mulai kurus itu jauh lebih mudah daripada makin kurus atau terus kurus. Memulai karir dan bisnis itu lebih mudah daripada membawanya ke tempat atau tingkat yang lebih tinggi. Mulai pacaran itu lebih mudah daripada membawa hubungan sampai ke pelaminan. Begitu pula memulai pernikahan jauh lebih mudah daripada mempertahankannya sampai maut memisahkan. Demikian pula dengan pelayanan, mengawali sebuah pelayanan atau gereja juga lebih mudah daripada mengembangkannya. Itu sebabnya kita perlu sesuatu yang namanya grit. Apa itu grit? Angela Duckworth mengatakan bahwa grit is the passion and the perseverance to accomplish long-term goals. Grit adalah hasrat dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah hasrat atau gairah. Yang kedua adalah ketekunan atau tekun. Dan yang ketiga adalah jangka panjang. Banyak riset membuktikan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh IQ-nya, talentanya, latar belakang maupun kecerdasan sosialnya. Namun parameter signifikan yang memprediksi sukses itu ternyata namanya grit. Tentunya selain perkenanan Tuhan. Ya, grit. Nah, sayangnya kita hidup di zaman yang mana event atau acara itu lebih disukai ketimbang proses. Karena event cepat, proses lama. Event menyenangkan, proses menyebalkan. Event seringkali bisa diposting dan proses jarang yang mau posting proses. Nah, kita juga ada di era di mana begitu marak dengan media sosial, di mana kalau kita tidak punya filter yang benar, akhirnya kita terkondisi untuk membanding-bandingkan, iri, minder, atau bahkan frustasi. Kita juga hidup di zaman di mana kita mengukur bagus atau tidaknya sesuatu itu dari kecepatan. Padahal semua yang cepat itu tidak bagus untuk jangka panjangnya. Efesus 3 ayat 20-21 katakan demikian. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan lebih banyak dari yang kita minta atau pikirkan. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus sepanjang zaman untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau saya parafrase ke hari-hari ini, kira-kira ayatnya bunyinya seperti ini. Jika kamu berani meminta sesuatu, kamu juga harus mau memikirkannya. Kadang-kadang kita memakai ayat ini, ya Tuhan lakukanlah jauh lebih daripada yang kami minta. Tapi Tuhan menurut saya begitu seimbang. Kalau kamu berani minta, kamu juga harus berani memikirkan. Banyak yang hanya meminta, lebih sedikit yang juga memikirkan. Apa konsekuensinya bila apa yang diminta itu dikabulkan oleh Tuhan? Dijawab doanya adalah satu hal. Memikirkan agar jawaban doa tersebut dapat terus dipertahankan. Itu adalah hal yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan berikan sebuah kerangka yang setiap saudara dan saya perlu lewati supaya kita terus memiliki yang namanya pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4 katakan demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tanpa kesengsaraan, saudara dan saya gak bisa jadi tekun. Terjemahan lainnya katakan sabar. Tanpa kesengsaraan kita gak bisa jadi pribadi yang tekun dan sabar. Tanpa ketekunan atau ketekunan yang kita latih terus menerus akan menimbulkan tahan uji. Terjemahan lainnya katakan karakter. Orang yang tahan uji, yang memiliki karakter, sulit untuk kehilangan pengharapan. Itu sebabnya kita perlu melihat
masa-masa krisis atau pandemi hari-hari ini adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan memunculkan ketekunan, kesabaran, tahan uji karakter supaya melewati pandemi ini kita terus menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa membangun kekuatan mental untuk jangka panjang sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sehat dan kuat di dunia usaha, dunia kerja atau di marketplace? Saya senang saudara bertanya. Yang pertama, pemikiran yang pertama yang saya tawarkan buat kita semua. Get a personal conviction from God. Dapatkan peneguhan mendalam secara pribadi dari Tuhan. Terutama ketika kita ingin memulai atau melakukan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Ya. Dapatkan peneguhan yang mendalam dari Tuhan karena sesuatu yang jangka panjang, nafasnya juga perlu panjang. Ini sangat penting supaya kita bisa terus bertahan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Karena sekali lagi, semua orang bisa memulai dengan baik. Tapi gak semua orang bisa bertahan atau menyelesaikannya dengan baik. Seringkali mata kita fokus kepada apa yang sifatnya jangka pendek, sehingga sulit melihat gambaran besar di jangka panjang. Saudara, peneguhan yang datang daripada Tuhan selalu paralel dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa main klaim bahwa sesuatu itu diteguhkan oleh Tuhan kalau hal itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 105 bilang demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Peneguhan yang datang daripada Tuhan akan sangat terasa gunanya ketika jalan di depan itu begitu samar-samar atau bahkan kita gak bisa melihat sama sekali. Seperti gelap. Peneguhan pribadi yang paralel dengan firman Tuhan akan begitu berfungsi ketika kita mempertanyakan langkah yang saya ambil itu tepat atau enggak ya. Nah, bagi Abraham hal ini terjadi antara janji untuk dia menjadi bapa segala bangsa sampai dengan dia mendapat lembu sebagai korban pengganti Ishak, anak yang sudah dijanjikan. Kejadian 22 katakan demikian. Kemudian Ishak berkata, "Ayah." Jawab Abraham, "Ya nak." Ishak melanjutkan, "Api dan kayu sudah ada. Tapi mana domba yang mau dipersembahkan?" Dengarkan jawab Abraham. Abraham menjawab, ini jawaban yang berdasarkan peneguhan yang dia dapat dari Tuhan. Allah yang akan menyediakan domba untuk persembahan bakaran itu anakku. Lalu keduanya terus berjalan. Dan saya akan katakan demikian saudara. Conviction helps us stay God conscious and not self-conscious. Peneguhan yang pribadi yang kita dapatkan dari Tuhan akan membantu kita untuk menjadi lebih sadar akan Tuhan dan bukan sadar akan diri sendiri. Dan ketika kita God conscious, kita akan terus bergerak maju meskipun jalan di depan belum sejelas yang kita harapkan. Saya senang banget Amsal 3 ayat 6 dari terjemahan Amplified katakan demikian. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him. And He will direct and make straight and plain your paths. Dalam semua jalan-jalanmu ketahui. Apa yang perlu kita ketahui? Ketahui cara kerjanya. Recognize, kenali. Apa yang perlu kita kenali? Karakternya. Dan akui. Apa yang perlu kita akui? Akui kedaulatan Tuhan. Maka ini akan menjadi akibatnya. Maka dia akan direct, mengarahkan, make straight, meluruskan, and make plain, memperjelas setiap langkahmu. Tidakkah saudara bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu? Ya. Jadi yang pertama adalah get a personal conviction from God. Yang kedua, kalau kita ingin membangun kekuatan mental untuk jangka panjang sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sehat dan kuat di dunia marketplace, dunia kerja dan usaha. Yang kedua, make it consistent. Saya akan jelaskan. Nah saudara, tidak mudah untuk mempertahankan hasrat atau passion yang menjadi salah satu elemen penting daripada grit
tadi, gak mudah untuk mempertahankan hasrat atau gairah itu untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Karena tidak ada jaminan mengerjakan sesuatu yang kita sangat sukai itu gak pernah membosankan. Kuliah, bisnis, pekerjaan, profesi, pelayanan, bahkan pernikahan kadang bisa membosankan. Apa arti konsisten? Konsisten artinya sesering mungkin. Meskipun bosan, gak ada yang puji, gak ngefek ke gaji, lakuin aja, make it consistent. Konsisten artinya tetap dilakukan, gak peduli bagaimana mood atau perasaan kita di saat itu. James Clear, salah seorang pengarang buku The Atomic Habit, katakan demikian. The only way to become excellent is to be endlessly fascinated doing the same thing over and over. You have to fall in love with boredom. Satu-satunya cara untuk menjadi unggul, untuk terus-menerus bergairah melakukan sesuatu yang sama lagi dan lagi. Satu-satunya cara untuk menjadi unggul adalah untuk senantiasa bergairah melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Dan ini yang luar biasanya, dia katakan, engkau harus jatuh cinta dengan yang namanya kebosanan. Ya, saya tahu 8 bulan sudah lewat, bosan banget. Keep doing it, make it consistent. Mentalitas yang coba saya selalu ingatkan diri saya untuk mempertahankan gairah dalam melakukan segala sesuatu diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisa saya dengar kata amin, saudara? Yes, amen. Dengan segenap hatimu, terjemahan bahasa Inggris yang lainnya katakan put in your very best effort. Lakukan dengan usaha terbaikmu. Menganggap semua yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah yang akan membantu kita untuk melakukan segala sesuatu dengan bergairah. Ya, karena ada saat-saat di mana gairah saja gak cukup. Kita perlu kembali mengingat, why am I doing this? Who am I doing this for? Saya melakukan ini buat siapa? Oleh sebab itu saudara, dalam kita membangun konsistensi, ada satu hal terpenting yang saya ingin kita konsisten lakukan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita make it consistent, yaitu namanya menjaga hati. Ketika kita gak bisa menjaga hati, tidak heran gairah kita untuk melakukan segala sesuatu akan berkurang. Apalagi waktu kita lihat, ya saya mau melakukannya dengan konsisten. Tapi kok gak ada yang puji, tapi kok gak ngefek ke gaji dan sebagainya. Disitulah kita mulai gagal untuk menjaga hati. Amsal 4:2-3 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan dengan saya, saudara yang ada di rumah atau di kos dimanapun, katakan dengan saya. Katakan, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Ya, bukan pasangan kita, bukan ketua kul kita, apalagi gembala kita dan bos kita, bukan mereka. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati. Apa artinya menjaga hati? Menjaga hati artinya mengatur ekspektasi. Menjaga hati artinya mengatur ekspektasi. Jadi waktu kita bisa menjaga hati, ini akan membantu kita dalam menjaga gairah atau passion, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan konsisten terlepas dari suasana hati kita. Kesimpulannya, kunci dalam membangun konsistensi yaitu menjaga hati dan mengatur ekspektasi. Ya. Orang yang bisa menjaga hatinya mengerti bahwa small is big, kecil itu besar, slow is fast, pelan itu cepat. Orang yang bisa jaga hati mengerti bahwa kegagalan itu bagian dari kesuksesan. Bukan firman Tuhan berkata orang benar jatuh 7 kali, yang ke-8 dia bangkit. Orang yang bisa menjaga hatinya mengerti bahwa dia tidak hidup berdasarkan perasaan atau mood,
tapi atas dasar karakter Tuhan dan cara kerja Tuhan. Orang yang bisa menjaga hatinya mengerti bahwa lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Lebih baik tidak mengerti jalan Tuhan daripada tidak percaya akan kasih Tuhan. Jadi yang pertama, ingat lagi apa saudara? Get a personal conviction from God. Yang kedua, make it consistent. Yang ketiga, yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Develop a serving mentality. Bangun mentalitas melayani. Nah, bagian dari grit yang ketiga yaitu namanya ketekunan. Ya. Untuk kita bisa memelihara ketekunan, kita perlu membangun sebuah mentalitas melayani. Karena tantangan dan masalah yang datang seringkali membuat kita mempertanyakan apakah kita melakukan hal yang tepat. Apakah kita mengambil keputusan yang benar. Selama kita berpikir bahwa hidup kita adalah tentang kita, maka kita akan bergumul dengan yang namanya kegigihan dan ketekunan. Karena Tuhan gak pernah memerintahkan kita untuk berhasil, tapi Tuhan perintahkan kita untuk berbuah. Berhasil porosnya diri sendiri, tapi berbuah itu berbicara tentang dinikmati sama orang lain. Buah tidak pernah dihasilkan untuk keuntungan si pohon, buah dihasilkan untuk keuntungan orang lain. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan dan hidupi tidak hanya untuk keuntungan kita saudara, tapi juga untuk memberi dampak buat orang lain. Inilah yang dinamakan purpose atau tujuan. Dan tujuan gak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Mikrofon ini gak pernah diciptakan buat membuat dirinya terkenal. Mikrofon ini, kamera yang saat ini sedang dipakai untuk syuting, diciptakan untuk digunakan oleh orang lain selain dirinya. Itu yang namanya purpose. Itu sebabnya mengenali atau menghidupi tujuan atau purpose itu jauh lebih mudah dalam postur melayani dan bukan postur menikmati. Ya. Katakan bersama dengan saya, my life is eventually never about me. Hidup saudara dan saya pada akhirnya tidak pernah mengenai kita. Ya, berhenti untuk bertanya untuk apa saya hidup. Karena begitu kita berbicara tentang purpose, it's not a what question. Purpose, pertanyaan yang harusnya kita layangkan adalah saya hidup untuk siapa? Bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Kolose 1, saya akan kasih tahu untuk siapa kita hidup. 15-17, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Mari kita baca sama-sama dari kata segala 3, 4. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, yang keras saudara, dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi saudara berdasarkan ayat ini, hidup saudara dan saya adalah tentang Tuhan yang memakai kita untuk tujuannya. Bukan sebaliknya. Kita tidak sedang menggunakan Tuhan untuk mencapai impian dan harapan kita sendiri. Tapi sekali lagi hidup kita adalah tentang Tuhan yang memakai kita untuk tujuannya dan bukan sebaliknya. Itu sebabnya saudara, bagi saudara yang mungkin saat ini belum melayani, ini tantangan saya. Mulai libatkan diri saudara. Mulai izinkan hidup saudara dipakai oleh Tuhan melebihi keinginan, kebutuhan, keperluan saudara sendiri. Datang ke Cool bukan dengan mentalitas apa yang bisa saya dapatkan. Datang ke pertemuan Cool dengan mentalitas ini, apa yang bisa saya bagikan. Cerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya yang bisa saya bagikan. Datang ke gereja, maksud saya secara virtual tentunya, terlibatlah dalam pelayanan-pelayanan virtual bila ada. How can I be involved?
Karena sekali lagi tujuan lebih mudah dikenali dalam postur melayani. Dan ketika kita terus membangun postur atau mentalitas melayani ini, maka kita akan terus bertekun. Kita nggak akan gampang kehilangan yang namanya kegigihan atau ketekunan. Untuk merekap apa yang kita sudah pelajari hari ini. Bagaimana kita membangun kekuatan mental untuk jangka panjang. Sehingga kita bisa terus kuat dan sehat. Tidak hanya di dunia marketplace. Tapi juga di aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, kesehatan, pernikahan dan sebagainya. Yang pertama ingat tadi apa saudara? Dapatkan peneguhan mendalam dari Tuhan secara pribadi. Karena saudara sedang membangun sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Dapatkan peneguhan itu di awal. Yang kedua, lakukan dengan konsisten. Make it consistent. Supaya kita bisa mempertahankan namanya hasrat atau gairah. Yang ketiga, develop a serving mentality. Bangun mentalitas melayani supaya kita terus menjadi orang-orang yang tekun dan gigi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini. Tapi firman-Mu, kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus bekerja melebihi online service ini. Bantu kami untuk tidak hanya menjadi sekedar pendengar atau pencatat firman-Mu. Karena kebenaran tidak mengubahkan kehidupan. Kebenaran yang kami lakukanlah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, berbicaralah kepada kami di hari-hari, di waktu-waktu mendatang. Supaya kami mendapatkan peneguhan yang berasal daripada Tuhan. Teguhkan panggilan-Mu. Teguhkan kenapa kami melakukan ini. Supaya kami punya mentalitas, kami punya kerangka pemikiran untuk jangka panjang. Ketika kami kehilangan arah di jangka pendek, bantu kami untuk lebih sadar akan Engkau daripada sadar akan kondisi kami. Bantu kami juga Tuhan untuk make it consistent. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia sesering mungkin. Bantu kami untuk bisa menjaga hati kami dengan mengatur ekspektasi kami. Pertemukan kami juga Tuhan dengan orang-orang yang waktu kami melihat mereka dengan mata-Mu dan hati-Mu yang penuh belas kasihan. Dan kami datang, kira-kira apa yang Kau mau lakukan lewat kami buat orang itu Tuhan. Sehingga dengan demikian kami punya mentalitas yang selalu melayani dan bukan untuk cuman mengambil atau menerima. Sehingga dengan demikian ketekunan kami bisa dibangun terus menerus. Bagimulah pujian, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang sudah menerima pesan Tuhan berkata, amin. Thank you so much Pastor Alfi Rajaguk. Everybody berikan tepuk tangan virtual. Woo, thank you. Haleluya. What a subject, kita belajar untuk konsisten. Grit adalah belajar konsisten. Seringkali slow is fast, small is big. Pertahankan passionmu terus untuk mencapai mimpimu. Terus pertahankan. Memulai memang gampang, tapi pertahankan adalah susah. Dan tetap punyalah serving mentality. Punya hati seorang hamba dan terus melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. We are so blessed. Thank you Pastor Alfi. Thank you teman-teman JPCC. Salam buat mereka semua. Thank you so much. Dan kita percaya bahwa tetap semangat everybody. Tetap mengucap syukur dalam masa-masa yang luar biasa ini. Haleluya. Dan ingat selalu 3M. Tak pernah lupa pakai masker, mencuci tangan 20 detik pakai sabun, dan juga menjaga jarak tentunya. So keep praying, December we still online. Keep praying January, who knows? We gonna start offline service. Just keep praying. Dan kita percaya kalau Tuhan kehendaki dan pemerintah perbolehkan, kita akan segera memulai offline service. So enjoy the month of Christmas mulai daripada minggu depan. Angkat kedua tangan saudara saat ini. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasihnya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput semua kita di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Have a good Sunday everybody. God bless you. We miss you. We love you. Come on girl.